Haleluya, salam sehat untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Di hari Sabtu 17 Mei 2025, kembali Mana Surgawi berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Hari ini renungan berjudul Motif dalam Meminta Maaf. Pertama, mari kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 50 ayat yang ke-17. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Kenaikan harga suatu produk tentunya sudah biasa dilakukan oleh sebuah perusahaan. Namun, perusahaan hidangan penutup di Jepang ini berbeda. Mereka sampai membuat iklan permintaan maaf karena melakukan kenaikan harga produk mereka. Padahal kenaikan harga tersebut hanya sedikit saja, sekitar 10 yen atau setara 1.200 rupiah. Dalam sebuah iklan yang tayang di televisi nasional Jepang, tampak jajaran direksi perusahaan Akagi Yugo, pembuat es krim Gari-Gari Kun, diliputi suasana muram. Sekalipun kenaikan harga produk mereka hanya sedikit saja. Selain karena tidak ingin memberatkan para pelanggan, Akagi Yugyo membuat iklan permintaan maaf karena khawatir akan reaksi buruk para pelanggan. Mereka tidak ingin kehilangan para pelanggan setia yang dapat merugikan perusahaan. Karena itulah pihak Akagi Yugyo mengambil langkah pencegahan dengan permintaan maaf dalam iklan berdurasi 60 detik. Iklan tersebut melibatkan Hideki Inyo selaku CEO Akagi Newgyo. Iklan itu tampil di channel televisi seluruh Jepang selama 2 hari. Perusahaan-perusahaan selalu berlomba-lomba dalam menarik pelanggan serta berusaha mempertahankan mereka. Karena pelanggan adalah harta berharga bagi perusahaan. Semakin banyak pelanggan, apalagi pelanggan yang berkualitas, maka semakin banyak pula keuntungan yang diberikan kepada perusahaan. Demikian juga sebaliknya. Karena itulah perusahaan melakukan segala cara untuk menarik dan mempertahankan pelanggan mereka. Salah satunya adalah melakukan permintaan maaf atas hal yang dianggap kurang menyenangkan bagi para pelanggan, seperti melakukan kenaikan harga. Apapun motif kita dalam melakukan permintaan maaf, tetap saja permintaan maaf itu sesuatu yang baik dan positif. Baik bagi mereka yang kepadanya kita minta maaf, maupun bagi kita yang meminta maaf. Saudara-saudari Yusuf di Mesir melakukan permintaan maaf kepada Yusuf setelah kematian Yakub. Motif utama mereka minta maaf bukan karena mereka merasa bersalah telah melukai hati saudara mereka, Yusuf. Tetapi motif permintaan maaf mereka adalah karena mereka takut bahwa Yusuf akan membalas dendam kepada mereka setelah kematian ayah mereka, Yakub. Mereka takut Yusuf tidak akan menafkahi mereka lagi. Sebenarnya tidaklah salah meminta maaf kepada seseorang demi kebaikan kita sendiri. Tentu yang terutama adalah demi kebaikan orang yang telah kita sakiti atau yang telah kita buat susah. Agar dia tidak lagi merasa tersakiti dan benci kepada kita. Tetapi kita pun boleh saja meminta maaf kepada orang lain demi kebaikan kita sendiri. Agar kita punya hubungan yang baik dengan orang tersebut, agar kita bisa meminta bantuannya di masa yang akan datang, atau agar nama kita tidak menjadi buruk di matanya. Yang terpenting, permintaan maaf tersebut dilakukan dengan tulus. Kata-kata bijak hari ini, permintaan maaf yang tulus itu penting, karena akan memulihkan hubungan kedua pihak. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa. Bapa,
Ajar aku untuk meminta maaf kepada orang yang telah aku sakiti dan aku buat susah, demi kebaikannya dan juga demi kebaikanku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami senang renungan ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.